Halo guys, di video kali ini saya akan mereview trafo besi, trafo konvensional, trafo kotak. Ini produk dari Ginex Audio. Ya, produknya Ginex Audio. Untuk keluaran tegangannya ini ada 55 dan 67 volt AC CT ya. Ini untuk ground, ini untuk output 55 yang black, kemudian yang red ini untuk output 67. Katanya dari Ginex ini sekitar 61 sampai 67 tergantung tegangan AC 220 nya. Kemudian di sini untuk inputnya, input yang ini, dan ini untuk ekstranya. Ekstranya CT 15 volt yang bawah sini. Sebetulnya untuk trafo ini sudah datang. Oke, untuk nantinya ini akan saya review, saya tes load. Ini keluarannya kalau di sini tertulis 2000 VA ya, atau 2 kVA. Apakah nanti sesuai atau meleset jauh ya. Kemudian saya tes juga efisiensinya. Pertama akan saya tes daya keluarnya tanpa menggunakan penyearah dan juga kapasitor bank atau elko. Pertama akan saya tes output AC nya dahulu ya. Output AC nya dahulu, itu dapat berapa dayanya, dropnya juga berapa, nanti kita kalkulasi efisiensinya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita tes ya. Ini saya menggunakan power meter yang ada di depan. Oke, ini akan kita tes load dahulu untuk keluaran AC nya. Nanti di sini ya tegangannya di sini, ini keluaran arus, dan sini untuk dayanya. Dan ini untuk daya input di sini. Daya input, ini tegangan inputnya. Tegangan AC 220. Oke, kita pasang dahulu untuk inputnya di sini. Ini input 220 sudah terpasang. Kemudian untuk outputnya ini saya lewatkan power meter ini. Di outputnya tegangan AC itu saya lewatkan power meter. Ini outputnya saya ambil langsung AC ke AC ya, AC tertinggi yang warna merah. Ini untuk outputnya. Kemudian output dari power meter ada di sini. Nah, ini ya. Ini saya pasang ini. Ini nanti untuk mengonsletkan. Kemudian yang output satunya, output AC satunya itu saya seri ke resistor dummy load. Ini saya seri ke resistor dummy load. Ini pertama di beban 8 ohm. Kemudian yang outputnya dari resistor ini saya pasang ke obeng sini ya. Jadi nanti untuk mengkonsletkan seperti ini. Nanti akan keluar arus dan dayanya berapa. Oke, kita nyalakan dahulu trafonya. Bismillah. Nah ini ya outputnya 123 VAC. 123 VAC. Untuk daya inputnya ini kalau 123 ke CT nya itu sekitar 61,5, tegangan 220 ya. Mungkin kalau 230 dia bisa 130 ya. Untuk daya standby ini hanya dayanya trafo ya. Daya trafo itu 12,3 watt untuk daya trafonya. Daya trafo keadaan idle. Oke,
ini akan saya tes load di beban 8 ohm. Ini ya, 8 ohm keluar 1300 watt. 1300, inputnya 1530. Wah, efisiensinya bagus ya nih. Seperti itu. Kemudian langsung kita tes di beban 4 ohm. Ini beban 4 ohm. Tes lagi. Nah, outputnya 1900 ya. 1900 berapa tuh? 1950. Memang mendekati 2 kVA ya. 21 ampere. Wah, jos. Untuk efisiensinya nanti kita kalkulasi ya. Kita coba kalkulasi efisiensinya. Ini 4 ohm ya. 1950 bagi 2500. 1950 bagi 2500. 78%. Nah, seperti itu. Ini di 4 ohm, kemudian ini di 3 ohm coba. Ini 3,5 ohm. Watt, 23 ampere ya. PLN drop 209. 2000 watt memakan daya AC nya itu 2690. Masuk. Efisiensinya cukup tinggi ya untuk sekelas trafo ya. Ini produknya dari Ginex Audio, trafo kotak. Masuk. Oke, selanjutnya akan saya tes nanti keluaran dayanya sudah saya tambahi penyarah dan juga kapasitor elko. Kita rakit dahulu. Berikut untuk PCB-nya ya. Ini untuk PCB-nya, PCB kapasitor bank dan penyarahnya. Ini desainnya dari Bitronic ya, menggunakan jalur double layer. Ini kapasitor 10.000 mikro 8 elko ya. Untuk relaynya menggunakan 2 relay, ini untuk switch dan di sini untuk soft startnya. PCB double layer ya, seperti ini. Sebelum saya lanjut perakitan PCB ini, untuk cara cetak PCB double layer seperti ini itu bisa di JLC PCB. Caranya sebagai berikut. Oke, untuk cara cetak PCB di JLC PCB, kita persiapkan dahulu desain PCB nya. Ini saya ada desain PCB 2 layer. Kemudian kita generate di sini file generate fabrication file, dicek dahulu di RC nya. Ini sudah oke. Kemudian klik generate Gerber di sini. Oke, setelah kita mendapatkan file Gerbernya, kita langsung pergi ke JLC PCB. Nah, ini ya, jlcpcb.com. Setelah itu login atau register dahulu kalau belum punya akun. Nah, ini saya sudah login. Kemudian langsung klik order now di sini. Setelah itu tambahkan file Gerber di sini, add Gerber file. Kemudian upload file Gerber yang sudah di-download. Tunggu file uploadnya sampai selesai ya. Nah, ini sudah terupload PCB-nya seperti ini. Kemudian untuk dimensi sudah terisi otomatis. Ini untuk jumlah PCB yang akan diorder. Saya order 5 piece dahulu. Untuk warna bisa dipilih. Ini ya, ada 7 pilihan warna.
Kemudian untuk ketebalan PCB di sini ini 1,6 mili. Kemudian langsung pilih save to cart. Nah, sudah masuk. Kemudian klik view cart. Untuk yang akan diorder centang saja. Ini PCB harga $2. Kemudian klik secure checkout. Isikan alamat pengiriman di sini. Kemudian klik continue. Nah, untuk pengiriman ini bisa dipilih. Ada DHL Express, kemudian UPS, FedEx, dan e-pos. Ini paling murah e-pos. Kemudian klik continue, lalu klik pay directly saja, nggak usah direview. Nah, untuk pembayaran bisa menggunakan JLC balance, kemudian bisa menggunakan PayPal, kartu kredit atau debit yang ada logonya ini, atau menggunakan Google Pay. Setelah itu klik pay di sini. Kemudian lakukan pembayaran dan tunggu PCB-nya sampai datang ke rumah. Oke, kita pasang dahulu komponen yang kecil-kecil. Ini untuk komponennya. Untuk pembelian PCB dan juga komponennya ini nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya, atau bisa langsung beli kit jadi. Oke, berikut kit PSU travonya seperti ini. Sudah ada elko 8 biji 10.000 mikro 100 volt, dan ini ada 2 relay. Kemudian di sini untuk regulatornya ini tidak saya pasangi pendingin ya. Ini untuk mencobain trafonya dulu, output DC nya nanti dapat berapa watt dan juga efisiensinya apakah meningkat atau menurun dibandingkan dilute tegangan AC nya saja. Oke, selanjutnya ini akan saya pasangi sekun ya untuk output dan inputnya. Ini untuk output saya pasangi sekun. Untuk input 220 nya ada di sini. Input AC 220 kita pasang. Kemudian ini untuk saklar ya. Untuk saklarnya ini saya jumper saja, jadi nanti langsung menyala. Untuk saklarnya di sini. Kemudian ini untuk output ke trafo, dan di sini untuk outputnya dari sekunder trafo ya. Ini AC dan tengah sini CT. Dan ini untuk outputnya dari PSU. Ini sudah DC di sini. Plus CT dan main. Oke, kita pasangkan ke trafo. Ini untuk ke 220 nya trafo, jadi sudah ada soft startnya.
Dan di sini untuk sekunder trafo. Tengah untuk CT, dan di sini untuk AC outputnya ya. Oke. Kemudian ini akan saya tes load langsung ya. Di sini untuk output plus, ini untuk output main. Untuk tes daya tidak ke CT, jadi langsung ke plus dan main. Dan ini akan saya pantau juga output ripple-nya atau ripple outputnya. Nanti output ripple-nya itu di frekuensi 100 Hz yang tinggi ya. Oke, untuk sama seperti tadi sebelum dipasang rangkaian PSU ini, akan saya Oke, untuk ripple-nya di channel 3 ya, yang warna ungu. Itu dua, saya matikan dahulu. Nah, seperti ini. Dan ini saya nyalakan. Seperti ini. Ini volt per div di 400 mV. Tegangan DC-nya 155. Ini kisaran, kalau CT-nya itu 70 atau 80, nggak sampai ya, 87,5. 77,5 volt DC CT. Ini tegangan PLN-nya nggak sampai 220 ya. Ini masih kurang. Untuk standby-nya, standby kisaran 15 watt. Oke, ini saya tes di beban 8 ohm daru. Kita shortkan ke dummy load. Ini ya. Ini untuk outputnya berapa, nanti kita kalkulasi untuk efisiensinya. Dan ini untuk ripple-nya ya. Ripple outputnya itu di 207 mV RMS, peak to peak-nya 641 mV peak to peak. Ini termasuk kecil ya, untuk di frekuensi 100 Hz. Apakah ini masuk di amplifier? Jika digunakan untuk amplifier, itu masuknya sangat kecil ya, karena setiap amplifier itu memiliki PSRR ya sendiri-sendiri. Itu bisa kisaran 40 dB sampai 60 dB. Jadi jika 207 mV ini ya, di 207 mV, 207 dibagi 100, itu hanya 2 mV RMS ya. Itu pun dikeluaran daya berapa tadi, 1000 wattan ya, 1000 watt lebih di 1300. PLN nya drop tinggal 198. Oke, langsung kita tes di 4 ohm. Ini di beban 4 ohm. Sayangnya tegangan listriknya kurang bagus ya, ini hanya 206 volt AC. Ini ya, tegangan AC 220 nya hanya 206. Jadi outputnya juga berkurang, hanya 154 plus min. Oke, ini di beban 4 ohm kita tes. Keluar 1700 watt. Dropnya lumayan banyak ya. (1700), daya inputnya sekitar 2600. Nanti kita kalkulasi berapa
efisiensinya. Ini ya, ini ripple di 4 ohm seperti ini, 550 volt milivolt RMS. Ripple di frekuensi 100 Hz seperti ini. Kisaran 1,5 volt peak to peak. Sekarang mau saya coba tambahkan elko, apakah ripple-nya akan berkurang. Ini saya tambahkan elko ya, kapasitor bank di outputnya. Tadi di kisaran 1,5 volt peak to peak, ripple di 100 Hz. Ini ya. Oke, ini langsung kita tes lagi di beban 4 ohm. Nah, berkurang ya. Untuk ripple-nya menjadi 1 volt peak to peak. Ini saya tambahkan kisaran berapa ini? 7000 kali 7 ya, 7000 mikro kali 7. Untuk dayanya masih mirip atau efisiensinya juga, tapi ripple-nya lumayan turun, 500 milivolt peak to peak. Oke, sayangnya PL-nya kurang bagus. Trafonya cukup dingin, nggak sampai panas ya. Ya, talut seperti ini. Mantap nih. Oke, jadi seperti itu untuk review trafo dari produknya Ginex Audio. Ini trafonya memang real 2 kVA ya. Tadi sudah kita coba. Ini sayangnya untuk pengetesan tambah DC itu tegangan AC-nya kurang bagus di 200 voltan. Untuk trafo ya seperti itu, kalau tegangan AC-nya turun, outputnya juga ikut turun. Pembelian trafo bisa dicek, linknya ada di deskripsi, dan juga untuk rangkaian PSU-nya ini. Kalau digunakan untuk amplifier ini bisa digunakan untuk satu kit kelas D FB atau kelas D full bridge bermain di 4 ohm. Kalau bermain di 8 ohm bisa 2 kit ya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.